Pernahkah kamu merasa dompetmu ikut naik turun seiring dengan harga bahan bakar minyak? Satu hari, harga BBM melambung tinggi. Besoknya turun sedikit, lalu naik lagi. Ini bukan sihir, bukan pula kebetulan. Ada logika ekonomi yang sangat kompleks di baliknya. Tapi, apa sebenarnya yang membuat harga BBM ini begitu fluktuatif? Apakah ada kekuatan tersembunyi yang mengaturnya? Atau ini hanya permainan pasar global yang tidak bisa kita pahami? Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas misteri di balik naik turunnya harga BBM. Kita akan menyelami dunia ekonomi energi, dari sumur minyak terdalam hingga tangki bensin kendaraanmu. Siap-siap, karena setelah ini, kamu akan melihat fluktuasi harga BBM dengan kacamata yang berbeda, dan mungkin kamu tidak akan lagi kaget saat melihat harga di SPBU berubah. Mari kita mulai perjalanan kita memahami logika ekonomi energi. Faktor pertama dan paling dominan dalam menentukan harga minyak dunia, dan tentu saja harga BBM, adalah peran OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC ini ibarat kartel raksasa yang mengendalikan sebagian besar pasokan minyak mentah dunia. Keputusan mereka untuk menambah atau mengurangi produksi minyak bisa langsung mengguncang pasar global. Bayangkan, jika OPEC memutuskan untuk memangkas produksi, pasokan berkurang, dan otomatis harga akan melonjak. Sebaliknya, jika mereka membanjiri pasar dengan minyak, harga akan cenderung turun. Selain OPEC, situasi di negara-negara produsen minyak juga sangat krusial. Timur Tengah misalnya menyimpan sekitar 62% cadangan minyak dunia. Gejolak politik, konflik bersenjata, atau bahkan bencana alam di negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, atau Libya bisa langsung mengganggu pasokan minyak. Ketika pasokan terganggu, harga minyak mentah akan meroket. Sebaliknya, jika kondisi politik stabil dan produksi berjalan lancar, pasokan aman, dan harga cenderung stabil atau bahkan turun. Jadi setiap berita dari Timur Tengah bisa jadi adalah sinyal perubahan harga BBM di SPBU terdekatmu. Harga minyak juga sangat dipengaruhi oleh hukum dasar ekonomi, permintaan, dan penawaran. Ketika ekonomi global tumbuh pesat, aktivitas industri meningkat, dan jumlah kendaraan bermotor bertambah, permintaan akan minyak juga ikut melonjak. Ini akan mendorong harga minyak naik. Sebaliknya, saat terjadi resesi ekonomi atau pandemi, permintaan minyak akan menurun drastis dan harga pun akan anjlot. Ingat saat pandemi COVID-19 melanda, harga minyak sempat menyentuh angka negatif karena tidak ada yang mau membeli minyak. Teknologi juga memainkan peran penting. Penemuan metode eksplorasi baru seperti fracking untuk mendapatkan minyak shale bisa meningkatkan pasokan minyak secara signifikan. Jika pasokan bertambah karena teknologi baru, harga minyak cenderung turun. Selain itu, perkembangan teknologi kendaraan listrik dan energi terbarukan juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka panjang yang pada akhirnya bisa menekan harga minyak. Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya dan transaksi ini dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Artinya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat punya pengaruh besar. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor minyak mentah menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebaliknya, jika rupiah menguat, biaya impor akan lebih murah dan harga BBM bisa turun. Jadi, pergerakan kurs mata uang asing juga perlu kita perhatikan. Pemerintah juga punya peran besar dalam menentukan harga BBM melalui kebijakan dan formula harga. Kementerian ESDM menetapkan formula harga dasar yang mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar, dan biaya distribusi. Melalui formula ini, harga BBM bisa disesuaikan secara berkala. Selain itu, kebijakan subsidi juga sangat berpengaruh. Subsidi diberikan untuk menjaga harga BBM tertentu tetap terjangkau bagi masyarakat, namun ini juga membebani anggaran negara. Perubahan kebijakan subsidi bisa langsung berdampak pada harga yang kita bayar di SPBU. Dalam perdagangan minyak yang sudah terglobalisasi, perusahaan-perusahaan minyak raksasa juga punya pengaruh. Mereka tidak hanya berperan dalam produksi, tapi juga distribusi dan penyimpanan.
keputusan mereka terkait inventori atau cadangan minyak, serta strategi pengeboran, bisa mempengaruhi pasokan dan harga di pasar. Perusahaan minyak juga berinvestasi besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk mengoptimalkan operasional mereka. Di Indonesia, Pertamina sebagai pemain utama terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi SPBU, misalnya, membantu memantau konsumsi BBM secara real-time, mengurangi penyalahgunaan, dan menekan biaya distribusi. Efisiensi ini penting untuk menjaga harga BBM tetap kompetitif, terutama di tengah tekanan dari faktor eksternal. Semakin efisien operasional Pertamina, semakin baik pula harga yang bisa mereka tawarkan kepada konsumen. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah inflasi dan biaya operasional. Inflasi yang tinggi berarti daya beli uang menurun, dan biaya produksi serta distribusi barang dan jasa juga meningkat. Ini termasuk biaya transportasi dan distribusi BBM. Kenaikan biaya operasional ini bisa mendorong Pertamina untuk menyesuaikan harga BBM agar tetap menjaga margin keuntungan dan kelangsungan bisnis mereka. Jadi, inflasi di sektor lain pun bisa merembet dan mempengaruhi harga BBM yang kita beli. Jadi kenapa harga BBM naik turun? Ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor global seperti peran OPEC dan situasi geopolitik, faktor domestik seperti nilai tukar rupiah, dan kebijakan pemerintah, serta dinamika permintaan penawaran dan efisiensi operasional. Memahami semua ini membantu kita melihat gambaran yang lebih besar dan tidak mudah panik setiap kali harga berubah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan tentang logika ekonomi energi di balik fluktuasi harga BBM. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.